Assalamualaikum. Balik lagi sama keluarga kamu di Swedia. Hey, ada yang lagi ngeliatin nih, aku mau ambil video. Bibi Aina ngeliatin. Kayaknya Bibi Aina mau masuk kamera deh. Ya, hey, hai Aina. Oke. By the way, kita hari ini mau pergi ke kota sebelah, namanya kota Borlänge. Paling terdekat lah dari Ludvika. Kalau kita mau ke mall, sekitar 30 menit kita ke Borlänge. Next video kita, Amin, akan bahas soal visa. Check it out. Här. Här. Vi kan sitta här först, eller hur? Pommes och så. Den är jättegod. Vill du smaka Joppi? Ja, Det är jättegott. tack så mycket. Det smakar. Mycket amazing. Ja, det där är jag. Okay. Yep. Okay. Ja, det där är You jag. can put some Arabic music. Nej, det här är jag med godis. Hai, ini aku udah sama teman aku, namanya Leila. Leila datang ke Sweden itu dengan work visa. Oke. Hai Leila. Hi, Yuffie. Hai. Maybe you can introduce yourself first. Yeah. Hi, guys. My name is Leila. I live in Sweden approximately 2.5 years. I'm from Azerbaijan. Okay, but before that, I want to thank you first. Thank you for your time. Yeah. Tack för din tid. By the way, I want to discuss with you how to get a working visa in Sweden, and then what made you and your husband interested in working in Sweden. Okay. I would like to say I have never think about if it's good idea to move in Europe because I'm a doctor and for me it's very difficult to Yes. move. It's long way for a doctor. It's not easy. But my husband, he's like a project manager and he applied to Hitachi and then he got an offer and interview, blah blah blah, and he get a job, and then we started thinking about our moving in Sweden to Sweden. Okay, when did you start using this visa? And for how long have you been using? Okay, first time we applied approximately it was like in December 21, and then after a few weeks we got our visa, and then we moved here and work visa like it's for 2 years, and after 2 years you have to apply again. Did you handle the visa application process yourself, or did you use an agent? We didn't use agent. It's like company did some agent. Did you have any trouble understanding the application process? Actually, we didn't have any problem, and because this agency helped us, and me, my husband's company, they helped us actually with this agent. It was very easy for us. We didn't think about this process. We just applied. And then moved to Yeah, Sweden. and we didn't pay anything because company paid. Okay. What is the most difficult part of applying for a work visa to Sweden? Maybe it was like a little bit difficult with we have to book a time
and we didn't have like in ambassadors they didn't have a lot of choice this time, okay. and then I worked and he didn't have a time. It's Okay. like And then how much does it cost to apply for a working visa to Sweden? Nu kan vi prata, now we can continue in Swedish and you can like Prova prata. prova på prata på Okej. svenska och Det lyssna går bra. hur vi pratar. Aha. Faktiskt när man söker visa om man kommer som gäst, Mhm. det är ungefär 100 euro så där som jag förstår. När våra föräldrar kom hit då betalade de liksom 100 euro ungefär, Euro, 1000 kronor sådär. Okej. Men för oss, jag kan inte svara, vi har inte betalt någonting. Ja. Men om du kommer besöka någon, någon av din relation till exempel, då betalar de 80 till exempel 100 euro sådär. Det är inte så dyrt. Ja, men som jag förstår när man kommer som gäst också här, det är väldigt svårt i mitt hemland att boka tid i ambassaden. Okej. Har du planerat någonting efter den här working visa slutar? Ja, som jag sa, vi tänkte ansöka uppehållstillstånd. Det kan vi göra efter 1,5 år. Det blir 4 år som vi bor här och sen efter, om vi får uppehållstillstånd, då efter 1 år kan man ansöka till citizenship. Så. Okej. Så ni ska ansöka för next step, liksom what is that, permanent resident. Yeah. Och sen förbanden också, ni ska också ansöka för medborgarskap? eller? Yes. For example, my husband, he can get it actually because he has a fast job and kids also. But for me it's a little bit difficult because I'm studying now. I study and they can get it. Om du har någon tips to someone who is considering applying for a working visa in Sweden, what would it be? I think it's best you have to learn Swedish. Swedish before you move here. Yeah, It will because be for me I didn't know about my moving. Of course, it's more easy if you know and you can prepare you to your moving. so you're not, du ska inte bara spendera tiden för att studera och studera sen. Då kan man lära sig först och sen flytta och göra den här nivåtest och slut och så fort som möjligt. Exactly. Okay. Thank you for your time. Thank you You're very much. welcome. Jadi tipsnya itu adalah kalau dari Lela lebih baik sebelum kita mau pindah ke Sweden, kita belajar dulu nih bahasa Swedianya biar ketika di Swedia ini kita sudah mahir dalam berbahasa Swedia. Jadi ketika kita misalnya apply ke perusahaan, jadi perusahaan itu juga akan cepat untuk memproses karena kita sudah bisa nih bahasa Swedianya. Oke, thank Bye you. bye. Bye bye. Hej då. Hej då! Lycka till! Hai, jadi kali ini aku mau ngebahas soal visa apa yang aku pakai untuk datang ke Swedia. Yang visa yang aku pakai itu adalah visa family atau visa a visiting partner, keluarga, pacar dan sebagainya. Jadi susahnya apa untuk pengurusan visa family itu? Kalau di dalam case-nya aku, susahnya itu adalah menunggu lama. Karena menunggunya itu kurang lebih 1,5 tahun karena kan dari 2020 bulan Januari sampai di granted itu kan bulan Oktober 2021. Itu menunggunya lumayan melelahkan dan bikin dag-digdug karena kita kan nggak tahu apakah bakalan di granted atau enggak atau ditolak dan sebagainya. Jadi susahnya lagi itu adalah saat pengumpulan dokumen atau kelengkapan dokumen. Karena yang diminta dokumen itu adalah dari pihak si yang diundang, saya, kemudian juga pihak yang mengundang.
Jadi memang si dokumennya itu harus lengkap, harus membuat cerita about our relationship, harus ada proof of relationship, foto bersama atau booking hotel bersama. Kemudian pokoknya kalau misalnya memang udah nikah di Indonesia, itu pun juga dilampirkan, dibawa sebagai bukti atau menguatkan hubungan bahwa si relationship ini tuh tidak main-main. Ceritakan secara detail dari tahun kapan, ketemunya di mana, terus itu harus sinkron antara aku dan si pengundang. Data si partner kita itu termasuk kerja di mana, kemudian rekening koran, penghasilan berapa, kemudian tinggal di mana. Kalau tinggal di rumah, ukuran rumahnya bagaimana. Kalau tinggal di apartemen juga ukuran apartemennya seberapa besar dan sebagainya. Jadi income-nya si partner kita itu bisa nggak mensponsori kita yang diundang untuk pindah ke sini gitu. Untuk biayanya itu kalau visa family, seingat aku saat itu suami aku membayarkan 2.000 kronor atau sekitar 3 jutaan lebih di tahun 2020. Aku nggak tahu kalau sekarang berubah atau tidak. Setiap case orang itu berbeda-beda. Jadi kalau case aku misalnya seperti ini, aku nunggu untuk di granted itu kurang lebih 1,5 tahun. Nah beda lagi dengan ada teman aku yang cuma 6 bulan habis itu langsung di granted. Kemudian ada juga yang kena tolak dan sebagainya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton. Bibi ini ngantuk.